Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kehidupan perjalanan kekristenan kita ini harus ngikutin apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kita nggak bisa jalani hidup ini dengan cara pandang kita sendiri. Kita nggak bisa memakai pola pikir kita sendiri. Apa yang kita anggap benar menurut cara pandang kita sendiri belum tentu benar menurut cara pandang Allah. Makanya harus diselaraskan dengan firman. Kita ini nggak bisa ngambil keputusan semau kita sendiri, seenak kita sendiri. Kalau kita hidup di dalam dosa dan pelanggaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun menurut cara pandang kita benar, ujungnya kita akan ditolak Tuhan. Bukankah yang harusnya kita kejar, bukankah harusnya yang kita lakukan ini hanya untuk menyenangkan Tuhan, untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kepuasan diri kita sendiri. Banyak orang menganggap dirinya paling benar. Banyak orang udah hidup dalam dosa menganggap dirinya paling berkenan di hadapan Tuhan karena ada pengikutnya, karena ada yang suka, karena dia punya pengaruh, omongannya didengar orang. Belum tentu segala sesuatu itu berkenan di hadapan Tuhan. Makanya di Amsal 16 ayat yang kedua ngomong begini, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Yang pertama kali Tuhan uji adalah hati kita, sesuai dengan firman apa tidak, berjalan dalam ketepatan ilahi apa tidak. Hidup kita ini di dalam dosa atau di dalam kekudusan, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan apa tidak. Kita sebagai orang percaya, yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, kita bisa saja jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak bisa memilih untuk hidup di dalam dosa. Orang yang memilih hidup di dalam dosa sudah tahu kebenaran, tetapi dilawan terus. Dia pakai pembelaan dirinya untuk membenarkan dari semua tindakannya, dari semua perbuatannya pakai ayat yang lain. Padahal hidup kita ini ngikutin firman. Kalau hidup kita ini nggak berjalan sesuai dengan firman, tidak ngikutin map yang benar menurut kerajaan Allah, hidup kita akan ngawur sendiri. Kita bisa ambil keputusan kita sendiri, bertindak semau kita sendiri, melakukan aktivitas apapun yang kelihatannya dipandang baik, tapi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhan akan uji, benar nggak sesuai dengan firman apa tidak. Dari semua tindakan, ucapan, dan perbuatan kita ini berjalan sesuai firman apa tidak. Kalau melawan firman, kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman, artinya kita meski bertobat dan balik kepada Tuhan. Makanya Tuhan itu uji. Tuhan, hati kita ini perlu dibawa ke dalam hadiratnya setiap hari, dites, dimurnikan, disucikan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan. Bukan hanya sekedar untuk memuaskan kepentingan kita sendiri, hidup untuk melakukan tindakan seperti yang kita mau, yang kita anggap benar, tetapi semua tindakan kita, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat harus menyenangkan hati Tuhan yang utama. Karena suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, ini kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan firman suatu hari akan menjadi hakimnya. Firman yang akan menghakimi, sesuai dengan firman apa tidak. Kalau tindakan kita tidak sesuai dengan firman, kalau perbuatan kita tidak sesuai firman dengan melawan firman, artinya kita bertindak menurut cara pandang kita sendiri dan benar menurut cara pandang kita sendiri. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Bisa orang melakukan keputusan, ambil keputusan menurut cara pandangnya sendiri, benar, dianggap benar, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Jadi kehidupan kekristenan ini bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar menjalani hidup hari-hari, tetapi setiap tindakan kita, langkah kita, keputusan kita ini harus tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, orang yang bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan itu selalu beresin hatinya. Hati yang nggak benar ini perlu diberesin hari demi hari. Semakin hari semakin dibawa masuk melekat pada pusat kehendaknya. Karena semakin kita menyerahkan hati kita ini berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi, Tuhan akan bawa kita ke dalam level yang berbeda, dalam urapan yang berbeda, dalam hikmat yang berbeda, dalam kuasa dan otoritas yang berbeda. Karena Tuhan mau pakai hidup kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Ini penting sekali. Jangan
Membenarkan diri memakai ayat. Udah tahu dosa, membenarkan diri pakai ayat Tuhan. Pakai ayat-ayat firman Tuhan. Dan pakai tindakannya dianggapnya benar, tindakannya dianggapnya sesuai dengan yang dia mau. Padahal belum tentu segala sesuatu yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kalau orang ini bergaul dengan Tuhan, tindakan kita ini tambah hari. Kalau kita melenceng, kalau kita berdosa, itu Roh Kudus yang akan templak. Roh Kudus yang akan murnikan. Roh Kudus akan benar-benar bersihkan. Kalau orang memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, hidupnya benar di hadapan Tuhan, pasti Roh Kudus akan templak. Yang jadi masalahnya, bagaimana orang yang didapati hidupnya nggak benar, tapi merasa benar. Nanti tetap Tuhan akan murnikan kok. Suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di Amsal 21 ayat yang kedua, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Nah, kita ini nggak bisa pakai cara pandang kita. Kita ngikutin cara pandang Tuhan. Kita nggak bisa ngikutin rencana kita sendiri, kita harus ngikutin rencana Tuhan. Di Yeremia dijelaskan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tapi kalau ada rancangan Tuhan, berarti ada rancangan manusia, rancangan dirinya sendiri, dan ada rancangan setan. Yang harusnya kita ini berjalan setiap hari, kita ngikutin rancangan Tuhan, bukan rancangan setan. Kalau kita ngikutin rancangan kita sendiri, ujungnya kita tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tuh, hidup kekristenan itu ngikutin apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau loh. Hidup kekristenan harus ngikutin apa yang Tuhan tetapkan. Nah, untuk seseorang bisa berjalan dalam ketepatan Tuhan, orang itu harus bergaul dengan firman. Orang itu bergaul dengan Tuhan, memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Waktu seseorang membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, setiap langkahnya step by step dibawa dalam pusat kehendaknya, berjalan dalam ketepatan ilahi, berjalan untuk menyenangkan Tuhan. Semakin hari didapati menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Orang yang berjalan menurut pandangannya sendiri, orang itu akan keras kepala, sombong, benernya sendiri, sudah tahu salah nggak mau ditegur, udah tahu salah nggak mau dinasihatin, udah tahu salah bertindak seenak perutnya sendiri. Dengerin, firman adalah firman, kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran harus kita hidupin. Setiap orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhan menguji hati kita. Benar enggak? Kalau kita ini tahu kebenaran dan kita ngelawan, merasa benernya sendiri, merasa hebatnya sendiri, ujung kehidupan kita itu sebenarnya melawan kehendak Tuhan. Kalau kita melawan kehendak Tuhan, kita nanti nggak akan di pihak Tuhan. Buat apa kita kelihatan hebat di bumi ini? Buat apa kita kelihatan bagus di muka bumi ini? Kita melakukan kelihatannya berhasil, tapi ujungnya malah ditolak Tuhan. Yang kita kejar hari ini itu perkenanan Tuhan. Nah, hati ini mesti beres dulu dengan firman. Jangan ngelawan firman. Kalau engkau ngelawan firman, hidupmu bisa melakukan aktivitas rohani, percuma saja. Dilihat pandang orang lain baik, dipandang dirimu sendiri baik, tapi belum tentu di pemandangan Tuhan. Saya percaya kalau orang itu hidup dalam kebenaran, Roh Kudus akan templak kok. Roh Kudus bikin gelisah kalau dia melakukan dosa. Tapi kalau dablak, kalau bebal ya, karena benar sendiri, pakai ayat membenarkan dirinya dari semua perbuatan dan tindakannya, ya orang model kayak begini ya susah ditegur, susah dinasihatin. Bileam adalah nabi Tuhan, tapi menurut cara pandangnya semua tindakannya benar. Belum tentu di pemandangan Tuhan benar. Sampai dinasihatin, ditegur ya tetap dablek. Udah tahu salah ditegur kok ngotot benernya sendiri. Udah salah kok berjalan maunya sendiri. Ujungnya berurusan dengan Tuhan. Kadang Tuhan itu tetap kasih peringatan sama kita loh kalau kita ini bikin kesalahan dan dosa. Kita bikin pelanggaran dan hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan selalu kasih warning sama kita. Kamu salah. Bisa saja itu dikirim melalui orang di sekitarmu, melalui hamba Tuhan, melalui khotbah. Tapi kalau merasa benar sendiri, dia pakai ayat yang lain untuk membenarkan tindakannya. Orang-orang model kayak begini ini biasanya menjadi orang yang keras kepala. Orang model kayak begini biasanya menjadi angkuh, cari pembenaran karena semua tindakannya benar. Apalagi orang-orang model kayak ini memiliki otoritas dan kuasa dan pengikut, mudah sekali menyesatkan orang lain.
Makanya semua kehidupan kekristenan itu dilihat dari buahnya, berjalan sesuai dengan kebenaran firman atau tidak. Melakukan semua apa yang firman Tuhan mau apa tidak. Lu percuma loh kelihatan baik di hadapan manusia tapi ujungnya ditolak Tuhan. Kita tuh nggak cari perkenanan manusia, kita cari perkenanan Tuhan. Dan kita harus berketetapan mengikuti Tuhan, berjalan seperti apa yang Tuhan mau, berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Harus berjalan seperti yang Tuhan mau. Memang nggak ada orang sempurna, kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi hati kita nempelnya sama Tuhan. Semakin kita nempel sama Tuhan, semakin kita berjalan dalam ketepatan ilahi, kita menikmati semua kasih karunia dan anugerah Tuhan, Tuhan akan bawa kita ke dalam proses penyempurnaan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya berdoa, siang hari ini, kita mau taruh hati kita ini sama Tuhan. Semua tindakan kita, semua perbuatan kita, semua kemauan kita ini harus berjalan seperti yang Tuhan ingini. Yang kita kejar adalah membuat hati Tuhan itu disenangkan dari semua tindakan dan perbuatan kita. Kita tidak akan bisa menyenangkan Tuhan kalau kita hidup dalam kenajisan. Kita tidak bisa menyenangkan Tuhan kalau kita melawan firman. Kalau firman yang ngomong apa, kita lawan. Firman yang ngomong ngampuni, kita nggak mau mengampuni. Jangan berzina. Kita malah melakukan perzinahan. Kalau sudah menikah, terus kamu cerai terus nikah lagi, ya itu sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman ngomong kalau engkau sudah menikah, cerai, dan nikah lagi, statusmu itu berzina di hadapan Tuhan. Tapi tetap orang merasa benarnya sendiri. Bagaimana mungkin? Kelihatannya sih berkenan di hadapan manusia, tapi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kita itu ngikutin apa yang Tuhan mau, bukan ngikutin kehendak kita sendiri. Kalau kita jalan ngikutin kehendak sendiri itu kita merasa benar. Apapun tindakan kita itu benar menurut cara pandang kita sendiri. Tapi standarnya adalah firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan lakukan. Jangan perbuat. Jangan lakukan apapun segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau taruh hati kita, hidup kita ini sepenuhnya di tangan Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Kita mau didapati menjadi orang yang didapati berkenan dalam semua tindakan, perbuatan, kemauan kita, dan kehendak kita di hadapan Tuhan. Hari ini, kita harus memiliki hati yang mau diubah, dibentuk, disadarkan. Kalau Roh Kudus templak, nanti tetap kita melakukan dosa. Kita udah melakukan dosa nih. Roh Kudus templak, tapi kita ngotot terus. Lama-lama, kita tuh memiliki cara pandang yang menurut kita benar. Lama-lama, kita nggak peka dengan Tuhan. Kita nggak peka. Kita nggak peduli dengan Tuhan. Lama-lama kita nggak mau tahu tentang Tuhan. Yang penting kita jalanin diri kita. Kita jalanin keputusan kita sendiri. Kita berjalan semau kita sendiri. Saya berdoa hari ini Tuhan semakin murnikan hati kita, semakin bawa kita menjadi orang yang berkenan seperti yang Tuhan mau. Pikiran kita ini harus selaras dengan firman. Makanya semua di Filipi 4 ayat 8, semua yang kudus, sedap didengar, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu mesti baca ayat itu, supaya pikiran kita selaras dengan Tuhan. Di Kolose dijelaskan cari dahulu perkara-perkara yang di atas. Kita harus cari perkara yang di atas. Tapi selama tinggal di bumi ini, kita selalu ditipu daya dengan segala sesuatu yang kelihatan, tapi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berjalan tepat seperti yang Tuhan mau. Kita berjalan seperti yang Tuhan ingini. Hidup kita ini hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk melakukan tujuan kita pribadi, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hati ini perlu diuji, hati ini perlu dimurnikan setiap hari, karena Tuhan yang menguji hati. Tuhanlah yang menguji hati. Bagaimana Tuhan menguji hati? Tuhan selalu murnikan kita dalam setiap kejadian, persoalan, masalah yang kita hadapi hari demi hari. Selalu Tuhan akan murnikan. Selama respon kita benar, meresponi segala sesuatu yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita, semakin kita akan didapatin murni. Tuhan uji hati kita tuh lewat orang-orang di sekitarmu, kejadian yang ada, dites, bener enggak. Kadang dikasih peringatan, oh ini lo salah. Kamu kalau salah ya jangan dilakukan terus, jangan ngotot merasa benernya sendiri. Tuhan yang menyelidikin hati kita. Dan Tuhan yang akan memurnikan kita. Dan Tuhan memurnikan hati kita selalu melalui orang-orang di sekitar hidup kita, yang bersinggungan dengan hidup kita. Tujuannya satu, supaya namanya dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tujuannya satu,
supaya hidup kita ini berjalan dalam ketepatan ilahi, bukan semau kita sendiri, bukan seenak sendiri. Hari ini hati kita harus nempelnya sama Tuhan. Orang kalau hatinya nempel sama Tuhan, yang dipikirin bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk mencapai sesuatu, untuk menunjukkan sesuatu, untuk terlihat baik, terlihat bagus di hadapan manusia, tapi ujungnya ditolak Tuhan. Tuhan mau hati dan pikiran serta kemauan serta kehendak kita berada dalam pusat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan ingini. Tuhan tuh rindu hidup kita semakin hari diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan itu rindu hidup kita ini semakin hari berjalan dalam ketepatan ilahi, berjalan seperti yang Dia mau. Hari ini makanya kita itu harus belajar firman, merenungkan firman, harus menghidupin firman. Sebagai hamba Tuhan, bukan hanya sekedar pinter khotbah, harusnya semakin pinter menghidupin firman. Kalau pinter melakukan kegiatan agamawi, tapi gak pinter menghidupin firman, ya percuma saja. Ujung dari kehidupan kita tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hati kita hari ini taruh di hadapan Tuhan sepenuhnya. Biar Tuhan sendiri yang bekerja, biar Tuhan sendiri yang berkuasa, dan namanya semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami minta darah Yesus menguduskan, menyucikan kami. Bawa kami dalam proses pemurnian hati kami, supaya kami tidak berjalan semau kami sendiri, tapi berjalan seperti yang Kau mau, seperti yang Kau kehendaki. Dapatin kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, bukan menyenangkan kami sendiri, bukan melakukan aktivitas hanya membuat kepuasan batin kami sendiri, tapi yang kita mau seperti yang Kau mau Tuhan, kami melakukannya, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Kau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami materikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, terpahat dalam loh batin kami yang dalam, tapi firman jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang mendengarnya tanpa terkecuali, diberkatin Tuhan, diurapin Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Bagimu pujian, hormat, pengagungan dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu beruntung orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.